Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Sinkronisasi Ekosistem Rantai Pasok. Sebagai mahasiswa sistem informasi, fokus utama saya dalam materi ini tidak hanya melihat aliran barang secara fisik, melainkan bagaimana kita dapat menyelaraskan arsitektur data, desain jaringan logistik, pengendalian resiko di era future, hingga evaluasi kinerja sirkular untuk melahirkan keputusan strategis yang tangguh di tingkat korporasi. Kita semua tahu bahwa di era digital ini, efisiensi rantai pasok adalah penentu utama daya saing perusahaan di pasar global. Melalui presentasi ini, mari kita bedah bersama bagaimana teori-teori makro SCM bertransisi menjadi solusi arsitektural yang nyata dan aplikatif. Sebelum melangkah lebih jauh, saya memetakan 3 objektif utama yang menjadi pembelajaran yang ingin dicapai melalui proyek asesmen ini. Pertama adalah penguasaan konsep, di mana kita mendalami teori inti rantai pasok modern, mulai dari arsitektur ekosistem, strategi dorong tarik atau push and pull, hingga manajemen sirkulasi hijau secara komprehensif. Kedua, sintesis integratif, yang bertujuan menghubungkan seluruh materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan 15 menjadi satu kesatuan kerangka pikir utuh guna meruntuhkan silo informasi di dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah solusi kasus nyata, yaitu membuktikan ketajaman analisis berbasis data dalam mengaudit kegagalan operasional real dan merancang rekomendasi bisnis yang aplikatif. Berdasarkan pedoman skema B, presentasi ini diintegrasikan ke dalam 4 topik krusial yang saling berkesinambungan. Kita akan mulai perjalanan dari desain jaringan dan decoupling point untuk menentukan batas antara efisiensi dan responsivitas. Alur ini secara otomatis membawa kita pada dinamika persediaan untuk melihat bagaimana letak decoupling point mempengaruhi holding cost dan fenomena distorsi informasi. Selanjutnya, dinamika stok tersebut akan diuji pada manajemen resiko era future menggunakan instrumen kolaboratif CPVR. Perjalanan ini ditutup oleh sebuah kerangka evaluasi akhir menggunakan balance scorecard dan transisi menuju rantai pasok sirkular hijau. Lanjut di decoupling point. Secara mendasar, DP adalah titik temu fisik sekaligus batas psikologis yang memisahkan aktivitas hulu yang didorong oleh ramalan pasar atau push system dengan aktivitas hilir yang dipicu oleh pesanan real konsumen. Mengapa letak titik ini sangat krusial? Karena letak DP menentukan seluruh DNA responsivitas industri. Jika kita menerapkan strategi dorong atau push, fokus kita adalah efisiensi produksi massal, utilitas kapasitas mesin yang tinggi, dan menekan biaya per unit serendah mungkin, seperti model make to stock. Sebaliknya, jika kita bergeser ke kanan ke arah strategi tarik atau pull, prioritas berubah total menjadi kapasitas respon, fleksibilitas, kustomisasi produk, serta zero inventory sebagai model make to order. Kegagalan memetakan DP berarti kegagalan mendesain rantai pasok. Letak decoupling point yang keliru secara langsung memicu distorsi informasi terbesar dalam dunia logistik, yang kita kenal dengan sebagai bullwhip effect. Fenomena ini terjadi ketika fluktuasi permintaan yang sangat kecil di tingkat retail atau hilir berkembang secara liar menjadi lonjakan pesanan yang besar saat mencapai hulu pabrik. Akibatnya, perusahaan terjebak dalam dilema biaya finansial. Jika stok berlebih, perusahaan dihantam oleh holding cost. Namun, jika mereka terlalu takut dan stok terlalu sedikit, mereka dihantam oleh stock out cost. Akar penyebab adalah silo forecasting, pemesanan massal yang tidak teratur, serta kepanikan stok. Solusi mutu akhir untuk meredam cambuk ini adalah melakukan sentralisasi data titik penjualan secara real time dari hilir ke hulu. Rantai pasok global hari ini tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan di tengah badai future, di mana gangguan politik
bencana, atau pandemi bisa menghentikan aliran material secara mendadak. Untuk memitigasinya, slide ini menyajikan matriks klasifikasi resiko korporasi. Pendekatan spekulatif dilakukan dengan membeli material dalam volume besar saat harga murah. Pendekatan lindungi nilai membagi kapasitas produksi di wilayah mata uang yang berbeda untuk menghindari inflasi. Sementara, pendekatan fleksibel mengandalkan multi-sourcing agar jika satu rute logistik lumpuh, maka rute lain langsung aktif. Melalui resiko ini, kita memetakan ancaman dari hulu, internal, hingga hilir. Dan vaksin terbaik untuk menghadapi ketidakpastian ini adalah CPVR, sebuah platform kolaborasi yang menyatukan ramalan dan rencana pengisian stok antara pabrik dan retail secara transparan. Pengukuran performa korporasi modern telah bertransisi menjadi radikal. Kita tidak bisa lagi hanya melihat metrik keuangan jangka pendek, melainkan harus bergerak menuju evaluasi holistik yang ramah lingkungan. Disinilah kita mengawinkan dua kerangka kerja utama. Pertama, balance scorecard yang memotret kesehatan organisasi dari 4 lensa berimbang: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kedua, kita mengintegrasikan prinsip Green SCM. Ini bukan sekedar tren, melainkan keharusan strategis yang mencakup scorching hijau, logistik bersih, dan membangun jalur sirkular untuk menarik kembali produk usang demi didaur ulang. Letak decoupling point yang kita desain di awal akan mendikte area inventaris perusahaan. Efektivitas alur push-pull yang dihasilkan dari desain tersebut bertindak sebagai peredam utama fluktuasi bullwhip effect. Namun, agar peredam ini konsisten di era fuca yang penuh gejolak, kita membutuhkan sistem kolaboratif CPVR untuk memitigasi variabilitas stok. Terakhir, seluruh ekosistem ini dipantau kesehatannya oleh balance scorecard dan dijaga keberlanjutannya oleh Green SCM. Sintesis ini menegaskan bahwa rantai pasok yang tangguh hanya bisa dicapai jika kita meruntuhkan silo informasi dan melihat hulu hilir sebagai satu organisme tunggal. Untuk menguji validitas seluruh arsitektur teoritis yang telah kita bahas, mari kita bedah kasus nyata pada PT Sinar Surya Elektrik. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen skala nasional terkemuka di Indonesia yang memproduksi dua lini produk utama. Yang pertama, komponen elektrik rumah tangga konvensional serta inovasi baterai kendaraan listrik. Sebagai perusahaan yang berada di tengah transisi industri hijau, mereka menghadapi tantangan operasional yang sangat kompleks karena harus mengelola dua karakteristik produk yang bertolak belakang dalam satu payung manajemen jaringan logistik global mereka. Mari kita bedah gejala kegagalan operasional yang dialami PT Sinar Surya Elektrik. Perusahaan ini mengalami lonjakan bullwhip effect yang sangat parah hingga menyentuh 45%. Padahal target maksimum industri kesehatan adalah 15%. Mengapa ini terjadi? Pemicu utamanya adalah silo informasi dan peramalan buta. Data penjualan real konsumen dari retail hilir sama sekali tidak dibagikan ke hulu, menyebabkan pabrik melakukan batch ordering berdasarkan kepanikan. Masalah ini diperparah oleh letak decoupling point yang keliru. Mereka mengaplikasikan strategi dorong atau push untuk produk baterai EV inovatif yang membiayai modal tertinggi. Akibatnya fatal. Holding cost tahunan membengkak sebesar 28% karena stok menumpuk di gudang. Sementara di sisi lain, mereka mengalami stock out cost ekstrim untuk komponen microchip kritis. Sebagai solusi berbasis sistem informasi, saya merumuskan 3 rekomendasi strategis transformatif untuk PT Sinar Surya. Pertama, relokasi DP. Kita menggeser decoupling point lini baterai EV dari perakitan ke distribusi menggunakan model atau komponen distandarisasi di hulu secara efisien.
Namun perakitan akhir hanya dipicu oleh pesanan real konsumen, berhasil memangkas holding cost hingga 30%. Kedua, integrasi CPVR. Kita mengimplementasikan sistem ERP berbasis cloud untuk mengalirkan data POS secara real-time kepada pemasok microchip, sehingga mampu meredam bullwhip effect hingga di bawah 12%. Dan yang ketiga, reverse logistik. Membangun jalur penarikan baterai EV lama dari konsumen untuk didaur ulang di hulu yang sukses meningkatkan efisiensi sourcing bahan baku sebesar 18%. Oke, selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya? Silahkan, Surya. Ya, di sini saya perkenalkan, nama saya Surya Winata, dan di sini saya akan bertanya eh, untuk materi PPT. Nah, di materi PPT ini kan menyebutkan bahwa integrasi platform CPFR itu berbasis cloud via ERP dapat meredam blue wave effect hingga 12%. Namun kendala atau tantangan teknologi apa yang belum dipaparkan agar integrasi data real time ini benar-benar bisa terwujud? Oke, saya izin menjawab. Jadi, materi PPT ini belum menjelaskan persyaratan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di tingkat retail. Jadi, retail kecil atau dealer daerah seringkali belum memiliki sistem POS atau point of sale yang terstandarisasi atau terkoneksi oleh API atau EDI yang aman untuk terhubung langsung ke ERP cloud milik PT Sinar Surya. Tanpa standarisasi format data dan komitmen keamanan cyber antar mitra rantai pasok, sinkronisasi data peramalan bersama akan mengalami delay atau penolakan dari mitra hilir. Bagaimana, Surya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Surya. Selanjutnya Andini. Eh, Saya izin bertanya, berdasarkan studi kasus PT Sinar Surya Elektrik, dijelaskan gejala masalah operasional yang mereka hadapi serta ada akibat finansial yang terjadi akibat kegagalan sistem tersebut. Bisa tolong dijelaskan? Oke, di sini saya izin menjawab. Jadi gejala masalah yang terjadi, bullwhip effect yang sangat parah di mana variasi permintaan pasar yang sebenarnya hanya sebesar 8% memicu pembengkakan pesanan bahan baku sasis di hulu hingga menyentuh angka 45%. Jadi jauh di atas target maksimal industri sebesar 15%. Akibatnya, kegagalan ini disebabkan oleh adanya silo informasi dan kesalahan letak DP. Hal ini mengakibatkan pembekakan biaya simpan atau holding cost tahunan gudang sebesar 28% serta tingginya stock out cost untuk komponen microchip kritis. Bagaimana Andini? Wah, sangat jelas sekali. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjut. Sebagai penutup, ada 5 benang merah utama yang dapat kita simpulkan dari seluruh rangkaian materi semester ini. Pertama, yaitu persaingan ekosistem. Kompetisi modern dimenangkan oleh rantai pasok terintegrasi, bukan entitas tunggal terbesar. Yang kedua, keselarasan strategi. Selalu cocokkan strategi operasional yang efisien versus responsif dengan sifat karakteristik produk. Yang ketiga, transparansi informasi. Meredam bullwhip effect mutlak memerlukan peruntuhan silo data internal dan eksternal. Yang keempat, kolaboratif CPVR bergeser dari transaksi adu tawar atau zero sum game menuju strategic partnership jangka panjang berbasis CPVR. Dan yang kelima, kelestarian sirkular, yaitu mengintegrasikan prinsip Green SCM sebagai penopang mutlak ketahanan jangka panjang korporasi. Seluruh analisis
sintesis metodologi, dan argumentasi solusi yang saya sajikan dalam proyek UAS ini didasarkan pada literatur ilmiah dan referensi akademik yang sangat kredibel dan diakui secara global. Saya mengacu pada 4 referensi ini. Sebagai penutup presentasi, izinkan saya mengutip sebuah kalimat. Keberhasilan manajemen rantai pasok tidak pernah diukur dari seberapa banyak teori yang kita ketahui, melainkan dari cara kita mengintegrasikan pengetahuan tersebut untuk melahirkan solusi nyata di industri. Saya Sauban Rahmat, mahasiswa Sistem Informasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.